Perkenalkan, nama saya Agustinus Kolastriko Adil. Saya mahasiswa semester 1 program studi Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester tentang mekanika rekayasa. Yang pertama ialah nomor 1. Pengertian gaya dalam ilmu mekanika rekayasa ialah gaya merupakan aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap atau kerja, besar dan arah, dan atau muatan yang bekerja pada struktur. Sebuah gaya mempunyai besar, arah, dan titik tangkap tertentu yang digambarkan dengan arah anak panah. Makin panjang anak panah, makin besar gayanya. Sketsanya ada pada di layar. Yang kedua, jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya koliner, ialah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Sketsanya ada pada gambar. Yang kedua, gaya konkuren, ialah gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Gambarnya ada pada di layar. Yang ketiga adalah gaya koplanar, ialah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada satu bidang. Gambarnya ada pada di layar. Yang keempat adalah gaya kopel, sepasang gaya yang sejajar sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada satu batang atau benda akan menimbulkan kopel atau momen pada batang tersebut. M sama dengan F kali R, 1 dengan F adalah gaya dan R adalah jarak antara gaya. Yang ketiga, gaya luar adalah gaya-gaya yang bekerja di luar struktur atau muatan dan reaksi yang merupakan kestabilan struktur. Gaya-gaya luar dapat berupa gaya vertikal dan horizontal, momen lentur, serta momen puntir. Jenis gaya-gaya dalam ialah yang pertama adalah momen, merupakan gaya dikali jarak, di mana momen yang bernilai positif untuk gaya yang bekerja pada bawah, dan sebaliknya bernilai negatif ke arah atas. Yang kedua, gaya lintang, gaya yang akan menahan geset yang terjadi pada balok dengan memperhatikan arah di mana gaya lintang bernilai positif untuk gaya-gaya yang bekerja ke atas dan negatif ke arah bawah. Yang ketiga, gaya normal merupakan gaya yang bekerja searah dengan sumbu balok atau sejajar sumbu balok untuk menentukan apakah suatu gaya normal negatif atau positif. Dapat diambil patokan bila gaya normal meninggalkan titik yang ditinjau, maka akan bernilai negatif. Contoh dari gambar bidang momen, bidang lintang, dan bidang normal ada pada di layar. Yang keempat, perletakan atau tumpuan merupakan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Yang pertama, tumpuan sendi, tumpuan yang dapat menahan gaya vertikal dan gaya horizontalnya, atau terdapat dua variabel yang akan diselesaikan, RH dan RV. Tumpuan sendi tidak akan dapat menahan momen. Sketsanya ada pada di layar. Yang kedua, tumpuan roll, tumpuan yang dapat bergeser ke arah horizontal sehingga tumpuan ini tak dapat menahan gaya horizontal. Pada tumpuan roll terdapat roda yang dapat bergeser yang gunanya untuk mengakomodasi pemuatan pada konstruksi sehingga konstruksi tidak rusak. Tumpuan roll hanya memberikan reaksi arah vertikal. Artinya tumpuan roll hanya terdapat satu buah variabel yang diselesaikan, RV. Tumpuan ini tidak dapat menahan momen. Gambarnya ada pada di layar. Yang terakhir, tumpuan jepit. Tumpuan jepit dapat berupa balok yang dijepit pada tiang atau kolom, di mana pada tumpuan ini mampu memberikan reaksi terhadap gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan mampu memberikan reaksi terhadap putaran momen. Sehingga pada tumpuan jepit terdapat 3 buah variabel yang akan diselesaikan, RV, RH, dan momen. Jadi baik, di nomor 2 saya akan menjelaskan mengenai gaya P1 sebesar 15 Newton dengan tidak ada besar sudutnya, P2 20 Newton, P3 32 dengan besar sudutnya 70, P4 10 Newton dengan
sudutnya 60 derajat. Cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Karena P1 merupakan gaya horizontal, tidak ada gaya vertikal, dan tidak ada sudutnya, jadi kita tetap taruh yang gaya horizontal dengan 15, arah vertikalnya kita tulis 0. Di P2 dia mengarah ke atas karena dia gaya vertikal, maka di gaya vertikal kita tulis tetap 20, di arah horizontalnya kita tulis 0 karena tidak ada gaya horizontal atau sudutnya. Di gaya P3 yang ada sebesar 32 Newton dengan sudutnya 70 derajat, kita akan mendapatkan hasil horizontalnya 10,94 minus karena gaya horizontalnya ke arah kiri. Sedangkan gaya vertikalnya mengarah ke atas, maka hasilnya positif dengan rumusnya 32 sin 70 yang mendapatkan hasil 30,07. Di gaya P4 yang 10 Newton dengan besar sudutnya 60 derajat, kita mendapatkan hasil horizontalnya minus karena gayanya ke arah kiri dengan rumusnya 10 cos 60 mendapatkan hasilnya 5. Dan juga arah vertikalnya mendapatkan hasil minus karena gayanya bekerja ke bawah dengan rumus 10 sin 60 yang mendapatkan hasil min 8,66. Dan kita jumlahkan semua gayanya sesuai dengan arahnya. Seperti horizontal mendapatkan hasil min 0,94 dan juga arah vertikal mendapatkan positif 41,41. Sehingga nilai resultan gaya tersebut adalah akar dari sigma x pangkat 2 tambah sigma y pangkat 2. Kita masukkan angkanya, akar dari min 0,94 pangkat 2 tambah dengan 41,41 pangkat 2 mendapatkan hasil akar dari 0,88 tambah 1714,79 mendapatkan akar dari 1715,67 sama dengan mendapatkan hasil 41,42 Newton. Selanjutnya arah resultan dengan tangen sama dengan rumusnya y per x. Masukkan rumus tan 41,41 per 0,94 mendapatkan hasil tan 44,05 dan mendapatkan hasil 88,70 dari kita mengkliknya di kalkulator dengan rumus shift tan 44,05 yang mendapatkan hasil 88,70. Dan jika ingin mengubahnya ke derajat akan mendapatkan hasil 88 derajat 41 menit dan 58,29 detik. Ya, saya akan menjelaskan tentang nomor 3 tentang struktur dengan panjang totalnya 17 meter dengan rincian P1 nya 34 kN dengan sudutnya 60 derajat, P2 6 kN, Q1 kecil sama dengan 30 kN dengan jaraknya 5 meter dan Q2 33 kN dengan jaraknya 4 meter. Jadi cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. P1 34 kN dengan sudutnya 60 derajat, maka kita mencari P1V nya adalah dengan cara 34 di sin 60 akan mendapatkan hasil 29,44 kN. P1H 34 cos 60 akan mendapatkan hasil 17 kN. P2 tetap 6 kN. Q1 besar dengan rumusnya Q1 kecil dikali dengan jaraknya, maka hasilnya adalah 30 dikali 5 akan mendapatkan hasil 150 kN. Q2 yang merupakan beban segitiga, kita menggunakan rumus segitiga yaitu 1/2 Q2 kecil kali L sama dengan 1/2 kali 3 kali 4 sama dengan 66 kN. Setelah mendapatkan hasil tersebut, kita akan mencari reaksi perletakannya. Di gambar, saya menggunakan tumpuan roll itu adalah B dan tumpuan sendi itu saya menempatkan A. Jadi sigma di MB sama dengan 0, maka
RAV min RAV kali dengan jaraknya yang totalnya adalah 11 dikurangi dengan P1V yang jaraknya 2 tambah dengan Q1 besar jaraknya adalah 3,5 karena sudah dibagi menjadi 2 maka jaraknya adalah 3,5 ditambah dengan P2 dikali jaraknya adalah 8 ditambah dengan Q2 besar dikali jaraknya 13,6 itu saya dapat dari saya membagi antara beban segitiga ini dengan jaraknya 4 meter saya bagi 2 di tengah dan yang arah G ke atas itu saya bagi 2 karena panjangnya saya kasih 1 meter jadi saya baginya 2 mendapatkan hasilnya saya tarik garisnya lalu saya ukur dari RAV ke titik potongannya itu sepanjang berapa senti itulah mendapatkan hasil potongan antara kedua tersebut sehingga kalau didapat situ 2,4 tambah 1,6 itu akan mendapatkan hasil 4 meter jadi saya menggunakan cara saya sendiri yang menurut saya itu mudah jadi saya akan tetap menggunakan ini dengan Q2 besar dikali 13,6 dan kita masukkan rumus min RAV kali 11 adalah min 11 RAV kurang dengan P1V yang merupakan 29,44 dikali 2 tambah dengan 150 kali 3,5 tambah 6 kali 8 tambah dengan 66 kali 13,6 sama dengan 0 yang kita mendapatkan hasil min 11 RAV kurang 58,88 tambah 525 tambah 48 tambah 897,6 sama dengan 0 min 11 RAV tambah 1411,72 sama dengan 0 RAV ialah min 1411,72 per min 11 akan mendapatkan hasil 128,34 kN sedangkan kita akan mencari sigma M di A sama dengan 0 karena arahnya arahnya positif maka RB kali 11 dikurang karena arahnya negatif kurang P1V dikali dengan jaraknya 13 kurang dengan Q1 besar kali 7,5 karena arah putarannya negatif dikurang dengan P2 dikali 3 karena arahnya negatif ditambah dengan Q2 kali 2,6 karena arah putarannya positif sama dengan 0 jadi 11 RB kurang 29,44 kali 13 kurang 150 kali 7,5 kurang 6 kali 3 tambah 66 kali 2,6 sama dengan 0 11 RB sama dengan kurang 382,72 kurang dengan 1125 kurang 18 tambah 171,6 sama dengan 0 11 RB kurang dengan hasil yang di atas mendapatkan minus 1354,12 sama dengan 0 RB sama dengan 1354,12 per 11 akan mendapatkan hasil 123,10 kN setelah mendapatkan hasil RAV dan RB kita akan mengontrol apakah hasilnya akan mendapatkan 0 jadi kontrolnya adalah sigma V sama dengan 0 RA ditambah RB dikurangi dengan beban dari atas yaitu P1V tambah P2 tambah Q1 tambah Q2 yang akan mendapatkan hasil 0 RAV kita masukkan 128,34 ditambah dengan RB 123,10 dikurangi dengan P1V 29,44 ditambah P2 6 ditambah Q1 besar 150 ditambah Q2 besar sama dengan 66 kita jumlahkan mendapatkan hasil 251,44 kurang 251,44 yang mendapatkan hasilnya 0 setelah itu kita mencari sigma H atau horizontalnya yaitu min RAH tambah P1H sama dengan 0 min RHH tambah 17 sama dengan 0 RH sama dengan min 17 kontrol min sigma EH sama dengan 0 sama dengan minus RAH tambah P1H sama dengan 0 masukkan angkanya min 17 tambah 17 sama dengan 0
Setelah mendapatkan hasil dari reaksi perletakan, kita melanjutkan perhitungan tersebut kepada bidang-bidang gaya dalam. Selanjutnya saya akan menghitung bidang melintang atau bidang D. Dimulai dari kiri. D di C sama dengan min P1V sama dengan min 29,44 kN. D di B sama dengan min P1V ditambah dengan gaya RB akan mendapatkan hasil 93,66. Dan juga selanjutnya di D atau D di X0, kita masukkan rumus min P1V tambah RB kurang Q1 kecil dikali dengan jaraknya 0 akan mendapatkan hasil tetap 93,66. D di X1 kita mendapatkan hasil min P1V tambah RB dikurangi Q1 kecil dikali dengan jaraknya 1 mendapatkan hasil min 29,44 tambah 123,10 dikurangi 30 akan mendapatkan hasil 63,66 kN. D di X2 sama dengan min P1V tambah RB dikurangi Q1 kecil dikali 2 mendapatkan hasil min 29,44 tambah 123,10 kurang 30 kali 2 sama dengan 60 akan mendapatkan hasil 33,66 kN. Selanjutnya DX3 min P1V tambah RB kurang Q1 kecil dikali 3 akan mendapatkan hasil min 29,44 tambah 123,10 kurang 30 kali 3 sama dengan 90 akan mendapatkan hasil 3,66 kN. D di X4 sama dengan min P1V tambah RB kurang Q1 kecil kali 4 akan mendapatkan hasil min 29,44 tambah 123,10 kurang 30 kali 4 sama dengan 120 akan mendapatkan hasil min 26,34 kN. D di X5 sama dengan min P1V tambah RB kurang Q1 kecil kali 5 sama dengan min 29,44 tambah 123,10 kurang 30 kali 5 sama dengan 150 akan mendapatkan hasil minus 56,34 kN. Itu sama dengan D di E. D di F adalah min P1V tambah RB kurang Q1 besar kurang P2 akan mendapatkan hasil min 29,44 tambah 123,10 kurang 150 kurang 6 sama dengan minus 62,34 kN. D di A min P1V tambah RB kurang Q1 besar kurang P2 ditambah dengan RAV karena RAV berada di D di titik A. Jadi min 29,44 tambah 123,10 kurang 150 kurang 6 tambah 128,34 akan mendapatkan hasil 66 kN. Selanjutnya D di A sama dengan D di X0. D di X1 karena ini adalah beban segitiga, kita masukkan dengan rumus segitiga. Jadinya sebagai berikut, min P1V tambah RB kurang Q1 besar kurang P2 tambah RAV kurang dengan 1/2 kali dengan 1 karena mintanya X1 jadi kali dengan Q kecil 2 sama dengan min 29,44 tambah 123,10 kurang 150 kurang 6 tambah 128,34 kurang 1/2 kali 1 kali 33 yang mendapatkan hasil 66 kurang 16,5 sama dengan 49,5 kN. D di X2 adalah min P1V tambah RB kurang Q1 kurang P2 tambah RV kurang 1/2 kali 2 kali 33 mendapatkan hasil adalah min 29,44 tambah 123,10 kurang 150 kurang 6 tambah 128,34 kurang 33 akan mendapatkan hasil 33 kN. D di X3 adalah min P1V tambah RB kurang Q1 besar kurang P2 tambah RAV kurang 1/2 kali 3 kali 33 adalah mendapatkan hasil min 29,44 tambah 123,10 kurang 150 kurang 6 tambah 128,34 kurang 49,5 mendapatkan hasil 16,5 kN. D di X4 atau D di Y sama dengan min P1V tambah RB kurang Q1 tambah P2 tambah RAV kurang 1/2 kali 4 kali 33 mendapatkan hasil
min 29,44 tambah 123,10 kurang 150 kurang 6 tambah 128,34 kurang 66, mendapatkan hasilnya adalah 0. Dan jawaban ini adalah betul, bidang D betul. Sedangkan di bidang momen, saya mengerjakannya belum sempat selesai, jadi saya hanya mengerjakannya setengah saja. Jadi saya akan menjelaskannya juga hanya setengah dari yang saya kerjakan yang menurut saya benar. Maka saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Bidang momen adalah gaya dikali jarak, maka M di C sama dengan 0 karena P1V dikali jaraknya 0, makanya tetap 0. Selanjutnya M di B sama dengan min P1V dikali dengan jaraknya adalah 2, sama dengan min 29,44 dikali 2, sama dengan minus 58,88 kN. M di X0 atau M di D sama dengan min P1V kali 3 dengan jaraknya 3 tambah dengan RB dikali jaraknya 1 dikurangi Q1 dikali 0 kali 1/2 kali 0 sama dengan minus 29,44 kali 3 tambah 123,10 kali 1 kurang 0. Karena jaraknya 0 maka hasilnya pasti akan 0. Akan mendapatkan hasil minus 88,32 tambah 123,10 sama dengan 34,78 kN. M di X1 adalah min P1V dikali jaraknya 4 tambah RB dikali jaraknya 2 kurang dalam kurung 30 kali 1 dalam kurung 1/2 kali 1 akan mendapatkan hasil minus 29,44 kali 4 tambah 123,10 kali 2 kurang dengan 15. Mendapatkan hasil minus 117,76 tambah 246,2 kurang 15 sama dengan 113,44 kN. M di X2 sama dengan minus P1V kali dengan jaraknya 5 ditambah RB dikali 3 kurang dalam kurung 30 kali 2 kali 1/2/2 sama dengan minus 29,44 kali 5 tambah 123,10 kali 3 kurang 60 mendapatkan hasil minus 147,2 tambah 369,3 kurang 60 sama dengan 162,1 kN. M di X3 min P1V kali 6 tambah RB kali 4 kurang 30 kali 3 kali 1/2 kali 3 sama dengan minus 29,44 kali 6 tambah 123,10 kali 4 kurang 135 mendapatkan hasil minus 176,64 tambah 492,4 kurang 135 mendapatkan hasil 180,76 kN. Lanjut di MX4. MX4 adalah min P1V kali 7 tambah RB kali 5 dikurangi 30 dikali 4 kali 1/2 kali 4 sama dengan minus 29,44 kali 7 tambah 123,10 kali 5 kurang 240 mendapatkan hasil 169,42 kN. Sedangkan saya sempat lupa menulis MX di 5 karena saya pikir tadi panjangnya 4 meter, jadi saya lupa menulisnya MX di 5. Jadi saya mohon maaf jika saya tidak menulisnya. Kita lanjut saja. M di F min P1V kali 10 tambah dengan RB dikali jaraknya 8 kurang Q1 besar kali jaraknya 4,5 mendapatkan hasil 15,4 kN. Setelah itu M di A minus P1V dikali jarak 13 tambah RB dikali 11 kurang Q1 kali 7,5 kurang dengan P2 kali jaraknya 3 mendapatkan hasil minus 29,44 kali 13 tambah 123,10 kali 11 kurang 150,75 kali 7,5 kurang 6 kali 3 mendapatkan hasil minus 382,72 tambah 1354,1 kurang 1125 kurang 18 mendapatkan hasil minus 171,62 kN sama dengan MX0.
Selanjutnya M di X1 sampai M di X4. Saya belum tahu apakah jawaban yang saya kerjakan ini betul, karena tadi saya mencakar di M di X4 atau MG, itu tidak mendapatkan hasilnya 0. Jadi mohon maaf saya tidak menjelaskan MX1 sampai dengan MX4, karena saya merasa saya belum tentu benar di jawaban ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan karena saya pikir saya takut saya salah. Jadi kalau saya benar juga, tolong koreksi jawaban yang ada di sini. Setelah itu kita akan menghitung gaya normal atau bidang NEN. NA sama dengan RAH sama dengan minus 17 kN, sama dengan NC sama dengan P1H sama dengan 17 kN. Maka gambar grafiknya yang saya kerjakan adalah bidang D. Saya menggunakan skala 1 cm sama dengan 20 kN. Sama juga dengan bidang Newton, saya menggunakan skala 1 cm sama dengan 20 kN. Maka gambarnya akan seperti ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan bahasa, tutur kata. Selamat malam.